Halo Sobat Gemoy, balik lagi sama Mimin, kucing kita galau. Siapa nih yang masih bingung soal perbedaan manfaat makanan kucing yang basah maupun juga makanan kucing yang kering? Nah, sebelumnya aku juga sudah memberikan video rekomendasi pakan kucing berdasarkan tipe jenis bulunya seperti di dua video ini ya. Oke, langsung aja kita bahas tentang makanan basah versus makanan kering, mana yang lebih baik. Makanan kering. 1. Harga makanan kering lebih murah. 2. Lebih mudah dalam penyimpanannya dan lebih tahan lama. 3. Kucing dapat memakan makanan kering yang sudah disediakan di tempat makanan kapanpun dia mau. 4. Pemberian makanan kering lebih baik untuk kesehatan gigi kucing. 5. Makanan kering biasanya menggunakan proses pemasakan, kemudian dikeringkan dan setelah itu disemprotkan dengan lemak agar memberikan rasa yang lebih enak. Tetapi makanan kering biasanya ditambahkan dengan berbagai zat pengawet. 6. Pada makanan kering yang berkualitas khususnya bagus dan biasanya ditambahkan dengan antioksidan seperti vitamin C dan E, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi kucing dan juga bagus untuk kesehatan kucing. 7. Untuk beberapa merek makanan kering yang berkualitas memiliki nutrisi yang lebih banyak untuk kucing. Akan tetapi untuk pakan kering yang berkualitas rendah memiliki kekurangan seperti kandungan jagung yang dapat membuat kucing sulit untuk mencernanya, sehingga kucing tidak dapat begitu efisien dalam penyerapan nutrisi pada makanan tersebut. 8. Makanan kering biasanya dihindari pada kucing yang mempunyai penyakit ginjal dan juga penyakit saluran kemih, karena dapat memperparah gejala dari penyakit ini. Untuk kasus kucing yang sudah berusia tua juga, biasanya sangat beresiko banget bagi mereka yang makan dengan makanan kering, karena dapat mengganggu pencernaan dan juga gigi mereka. Makanan basah. 1. Makanan basah biasanya dikemas di dalam kaleng yang kedap udara sehingga tidak perlu zat pengawet agar tetap tahan lama dan juga segar. Ada juga beberapa makanan basah yang dilakukan di dalam kantong plastik atau pouch. 2. Biasanya makanan basah lebih lezat dan beraroma tajam sehingga kucing lebih menyukainya dibandingkan makanan kering. 3. Pada kucing yang mengalami penurunan nafsu makan, dengan memberikan makanan basah akan sangat membantu mengembalikan nafsu makan kucing, karena rasanya yang enak dan juga beraroma tajam. 4. Makanan basah memiliki kadar air yang lebih tinggi, sehingga kucing dapat tercukupi kebutuhan airnya. Dengan kata lain, kucing itu nggak perlu kita beri minum, karena di dalam makanan basah sudah terdapat kandungan air yang tinggi. 5. Makanan basah juga mempunyai manfaat khusus untuk kucing yang memiliki masalah dengan ginjal ataupun gigi. Misalkan nih, makanan yang basah itu juga dapat membantu kucing yang terkena penyakit ini terhindar dari dehidrasi. Makanan basah juga dapat membantu menjaga kucing agar terhindar dari dehidrasi. Makanan basah juga dapat mengurangi penyakit saluran kemih dengan membantu menghasilkan urin yang lebih encer sehingga dapat meringankan dan mengurangi frekuensi gejala pada kucing yang terkena penyakit tersebut. 6. Makanan basah dapat membantu agar tulang dan otot kucing lebih kuat. 7. Kucing yang sudah terbiasa dengan makanan basah biasanya agak susah dan perlu waktu lama supaya terbiasa bisa berganti ke makanan yang jenisnya itu lain, seperti makanan kering ataupun juga makanan raw food. Raw food itu kayak makanan ayam, juga ikan gitu. Dan biasanya ini memerlukan beberapa waktu yang cukup lama karena terbiasa ya. Karena makanan ini juga harganya lebih mahal dibandingkan makanan kering kalau kita hitung. Jadi kalau misalnya uang lagi tekor itu sangat sulit menggantikan kucing itu yang sudah terbiasa dengan makanan basah sejak kecil. 8. Tekstur makanan basah lebih lembut dan basah sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada gigi dan gusi kucing. Kucing yang mengkonsumsi makanan basah dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan timbulnya plak dan juga karang gigi. Jadi ada beberapa kasus itu kucing itu bau banget mulutnya dikarenakan
terlalu banyak mengkonsumsi makanan basah. 9. Makanan basah menjadi tidak menarik lagi bagi kucing jika makanan ini dilakukan dalam keadaan terbuka dengan jangka waktu yang lama. Biasanya ini terjadi apabila kucing tidak langsung memakan makanan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian naruh makanan itu di waktu yang lama, sementara kucing kalian itu masih kenyang, nah itu bisa jadi bikin kucing itu merasa makanan ini tuh nggak fresh lagi. Beda kalau sama makanan kering, karena mereka itu makanan kering, jadi nggak perlu khawatir gitu makanannya tuh cepat gak enak ataupun juga basi gitu. Tapi makanan kering itu mereka itu ada beberapa kasus kucing itu nggak suka kalau makanan keringnya itu nggak lagi crispy gitu. Jadi karena sudah lama di luar di mangkoknya itu akan terjadi yang namanya tuh perlembutan gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba tuh ngelempem kalau bahasa daerah aku tuh, kayak udah nggak garing lagi makanan dry foodnya. Nah itu juga berlaku sama wet food. 10. Harga makanan basah biasanya lebih mahal dibandingkan dengan makanan kering. Ya ini sudah pasti jelas ya. Bayangin satu kalengnya aja itu harganya kalau di daerahku sekitar 29.000. Itu pun juga nggak bisa dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Jadi biasanya kalau sudah aku kasih makan ke mereka, itu jangan sampai aku biarkan dalam keadaan terbuka gitu. Biasanya aku tutup lagi pakai kantong plastik, aku rapetin, terus aku taruh lagi dalam freezer, kalau enggak dalam kulkas. Yang penting tuh dalam keadaan selalu dingin gitu kalau sudah terbuka. Dan ini nggak bisa kita lakukan dalam waktu jangka 2 minggu gitu, nggak bisa. Jadi paling lama tuh maksimal 1 minggu. Dan kalau untuk mengurangi resiko basi makanan ataupun juga sampai ngeluarin belatung gitu ya, sebaiknya kalian beli aja pakan basah itu dalam bentuk sasetan atau pouch. Itu lebih baik karena mengurangi yang namanya tuh basi gitu, kadaluarsa. Lalu sebaiknya pakan yang seperti apa yang baik untuk kucing? Kalau menurut aku nih, dan pengalaman aku juga setelah berdiskusi dengan dokter hewan ya, sebaiknya makanan ini tuh dicampur semuanya. Artinya tuh kayak gini, kita dalam waktu 1 hari itu bisa jadi kita kasih juga makanan dry food dan juga makanan wet food. Kalau aku sih biar lebih hemat waktu dan juga efisien, biasanya dry foodnya itu aku rendam pakai air. Kalau sudah banyak tuh aku bejek nih, aku hancurkan sampai benar-benar hancur kayak bubur, kayak wet food. Nanti aku kasih sedikit wet food di dalam dry food itu. Jadi kucing aku tuh suka banget kalau dicampur itu. Malah kadang aku campur juga dengan raw food. Raw food ini kayak ayam rebus, ikan rebus. Itu biasanya aku kasih suir-suir kecil di atasnya itu. Tapi balik lagi ya, sebaiknya dilakukan tidak terlalu sering karena kucing juga perlu fesesnya itu padat. Kalau misalnya kucing itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan basah juga, itu fesesnya tuh akan cair, jadi nggak padat gitu. Dan kalau cair kan agak susah ya, kita kira kan itu mungkin diare ataupun cacingan, padahal nggak. Itu bisa jadi karena faktor makanan wet food yang terus menerus dia makan. Nah, untuk menghindarinya itu ya kalau aku biasanya campur aja. Misalnya aku kasih 3 jenis makanan itu dalam waktu 1 waktu itu di pagi hari aja. Siang sama malamnya aku kasih makan terpisah. Misalnya aku kasih makan dry food atau enggak aku kasih makan raw food aja, atau ayam rebus atau ikan rebus gitu. Itu jauh lebih baik karena selain dia itu dapat terhindari dari dehidrasi, mereka tuh juga kenyangnya awet gitu. Ada juga contoh kasus nih, kan aku juga punya 2 kucing. Satu kucingku itu namanya Cio. Cio ini sedikit susah makannya, jadi dia suka milih-milih makan. Dan yang satu lagi Cimol. Cimol ini nggak ada masalah, mau makan apa aja dia tetap makan. Nah, Cio ini karena dia tuh sering suka milih-milih makan, dia itu cepet banget kurus.
dan dia agak sedikit susah gitu kalau dipaksa makan. Nah, biasanya aku itu melakukan 3 jenis makanan percampuran itu yang kayak aku sebutkan sebelumnya. Aku kasih dry food di siang hari atau di pagi hari misalnya. Di siang harinya aku campurkan semua jenis makanan tadi, dry food, wet food, maupun raw food. Nah, kemudian aku campurkan nih dengan sedikit air, aku bejek-bejek gitu kan, aku tunggu sampai benar-benar halus gitu kan. Jadi kayak benar-benar wet food banget. Terus aku tambah dengan wet food, jadi aromanya kuat. Sehingga kucing yang susah makan ini itu lumayan efektif loh. Jadi si Cio ini langsung nafsu makannya. Mungkin dikiranya oh ini wet food kayak gitu, karena kan dari bentuknya aja udah cair kayak gitu kan, padahal itu dry food yang dilembekin sama aku gitu kan. Dan ini juga cukup efektif untuk kucing yang pemilih dan juga susah makan. Selain juga dapat membuat kenyang lama, ini juga kita melakukan memberi makan gizi yang seimbang untuk kucing, karena kan sebaiknya memang dry food sama wet food itu selalu diseimbangkan gitu loh. Oke guys, itu dia manfaat dan kekurangan dari dry food, wet food, dan raw food. Kenapa aku tambahkan raw food? Karena kan pada hakikatnya kucing itu hewan karnivora ya, atau pemakan daging. Jadi memang kita tuh nggak bisa melupakan hakikat mereka itu. Mereka tuh tetap pengen makan daging-daging itu karena itu bentuk dari naluriah mereka gitu sebagai hewan karnivora. Dan ini juga penting banget, tetap walaupun itu kucing peliharaan, kita tetap tidak boleh melupakan hakikat mereka sebagai kucing karnivora ya, hewan karnivora gitu. Nah, inti dari video ini adalah semua makanan selagi itu makanan kucing yang bagus dan bermanfaat akan tetapi ada sedikit kekurangannya. Jadi ya namanya segala sesuatu kan ada kelebihan dan juga kekurangan ya. Maka dari itu sarannya adalah dengan menyimpulkan bahwa ketiga makanan ini harus dicampurkan agar kenapa nutrisinya itu tercukupi. Jadi kan ya itu kayak kucing yang pakan dry food itu mempunyai kekurangan, wet food itu juga mempunyai kekurangan, raw food juga mempunyai kekurangan. Raw food itu kekurangannya adalah pupnya mereka itu cair dan bau gitu. Kan itu agak susah ya kalau misalnya kita mau bersihin pupnya. Nah, sebaiknya ya dicampur ketiganya agar nutrisinya itu juga tercukupi dan kucing itu juga sehat gitu. Oke ya guys, gitu aja sih videonya. Intinya ya 3 jenis makanan itu sebaiknya dicampurkan agar nutrisinya itu cukup dan seimbang. Oke, semoga membantu videonya. See you for the next video, Sobat Gemoy.